Jam 8 udah hilang, longsor semua mana-mana sama. Macam sekarang malam nih kan. Apa yang kau bawa? Kan itu pertanyaan. Nanti kalau kau mati, apa yang kau bawa? Karena sholat tarawih ini nggak ada di bulan lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita cerdas selama malam ini. Ya Bu ya. Maka pertahankan sampai takbiran. Karena nanti mama kita udah pamitan. Makanya nanti kami sarankan, begitu malam takbiran, mohon bacakan Yasin. Ya. Bukan raun-raun, anak-anak muda, mohon maaf. Ini kadang banyak pakai mercon, lilin, ya kan? Mohon maaf ya anak-anak kita ya. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam yang ke-21. Jadi setiap malam ganjil sebenarnya kurangi tidur malam, banyak ibadah. Ulang tarawih sebenarnya kalau kita melihat cerita dari almarhum Syekh Ali Jaber Al-Hafiz rahimakumullah, beliau 30 malam Ramadan jarang tidur malam. Kalau kita terbalik, siang pun macam mayat, malam pun macam mayat. Tidur siang malam. Ini masalahnya. Udah banyak makan, tidurnya macam Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Bu ya, salawat berangkai salam, mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, mengawali tausiah hari ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat ini akan menjadi tiket kita, salah satu hambanya yang terpilih nanti di hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan hakikatnya dia adalah tamu yang datang masuk ke rumah kita selama 30 hari penuh. Jadi sebenarnya kalau tamu itu mau pulang, kita sedih biasanya. Maka ini malam 21 mulailah terasa. Ya, mulailah terasa tamu sebentar lagi akan pulang meninggalkan kita dan tidak ada jaminan apakah tahun depan kita jumpa lagi dengan tamu yang sama ataupun kita meninggal dunia. Jadi lemahlah iman seseorang ketika dia berkata, lama kali pun siap puasa ini. Kan banyak begitu kan, lama kali pun masih 21. Maunya besok lebaran. Bagi ibu-ibu, kue apa kak? Macam-macam. Ya Bu ya, jangan dibicarakan kue lebaran. Bukan itu maknanya. Ini sekarang belum lagi lebaran, belum lagi masuk puasa. Berapa kue kak? Berapa kue? Maka lihat hari ini udah banyak yang buat kue kan. Sampai tak tarawih gara-gara bikin kue. Kan enggak jelas. Sampai enggak sholat isya. Sampai ngutang-ngutang, sampai jual-jual tanah, bahkan Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 yang saya bacakan di awal. Mudah-mudahan ayat ini akan menjadi pedoman bagi kita supaya berhasil Ramadan kita tahun ini. Apa kata Allah? Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablu minallah wa hablu minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kata Allah. Ditimpakan musibah, ditimpakan ajab dimanapun manusia itu hidup. Baik dia di Medan, mau di luar mana, mau dimanapun. Kecuali melakukan dua hal kata Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak mau dihinakan, kalau kita mau selamat dunia, kubur sampai hari kiamat, ada dua solusinya kata Allah. Solusi yang pertama, hablum minallah. Jangan lupa jalin hubungan kepada Allah. Ini vertikal. Apa hubungan kepada Allah? Salat tarawih. Ini langsung dia. Zikir, baca Quran, salat duha, tahajud dan lain sebagainya. Ini semua vertikal. Tetapi banyak hari ini manusia yang sampai setiap malam tahajudnya puluhan rakaat. Tetapi lemah di bidang hablum minan nas. Ya. Bahkan ibu-ibu kita lihat ya, setiap ahad solat tasbih. Semangat luar biasa. Mana kita kak? Sana pergi. Mana? Sana naik kereta. Rupanya sama tetangga pun tak cakapan. Bukan di sini ya, sana. Sama nyukur orang nih kan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan hancurkan amaliyah kita gara-gara perkara dunia. Maka kata baginda Rasul dalam sebuah kitab Tazkirah jilid pertama halaman 19. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segeralah kalian doa meminta cepat mati ketika 5 perkara sudah muncul di negaramu. Dianjurkan bahkan. Artinya ngapain lagi kau hidup kalau yang 5 sudah muncul? Cepat kalian doa, ya Allah matikan aja ya Allah. Kalau sudah 5 muncul. Ternyata saya baca dalil tersebut sudah muncul yang 5. Yang pertama kata Rasulullah, segeralah kalian doa meminta cepat mati ketika orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Ya, kita semalam kan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Deli Serdang. Awas, mana-mana yang kafir, hati-hati ya. Yang paling bahayanya puasa dicoblosnya yang kafir, tidak ada guna puasa itu. Demi Allah, untuk apa puasa? Ibu-ibu, mana tahu beras berdatangan, bimoli. Ya, mana tahu? Bimoli, bibir montok 5 inci. Mana tahu? Hati-hati. Puasa masih ngambil sogok-sogokan. Puasa masih mau. Dua-duanya masuk neraka kata Nabi. Orang yang nyogok, menerima sogok, dua-duanya finnar masuk neraka. Ini kan banyak. Kita kan tahu semua. Walaupun kita di sana tahu semua kita informasinya. Ya, tapi alhamdulillah di Mencirim kita duduk kembali. Bapak kita ya Pak Sugeng Suhari. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan istiqomah.
lanjutkan perjuangan. Baik, ini yang pertama, orang bodoh jadi pemimpin. Macam kita hari ini salat tarawih kan, mana ada lagi orangnya, udah kosong Sabtu. Tumbang pula pembatas itu, bayangkan kan. Roboh, bayangkan, orang enggak ada orangnya, mengamuk pembatas itu. Aku enggak tahu tersengaja, pokoknya tumbang ku tengok. Hancur, dan terbang separuh mana-mana. Coba kita hari ini. Maka kata Nabi, orang yang cerdas setiap hari mengambil bekal untuk menghadapi kematian. Macam kita nih. Maka kalau orang tua dulu, Pak Ustadz kalau sudah mulai tarawih itu sampai siap, jangan putus. Itu orang tua di kampung dulu. Tapi sekarang sholatnya main-main kan. Malam pertama, heboh. Kosong kampung, kosong jalan. Masuk semua masuk. Pakai terata. Tak cukup lagi ruangan lagi. Kota pun 8 kota habis satu malam tu. Allahu Akbar. Awak kira semangat, rupanya melempam. Mulai malam 5, malam 8, udah hilang, longsor semua, mana-mana. Macam sekarang malam ni kan. Apa yang kau bawa? Kan itu pertanyaan. Nanti kalau kau mati, apa yang kau bawa? Karena sholat tarawih ini enggak ada di bulan lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Itulah orang yang bodoh, kata Rasul. Orang yang cerdas selalu mengambil bekal untuk menghadapi kematian. Orang yang bodoh atau yang bukan cerdas, lupa dia bakal pulang kampung. Mudah-mudahan kita cerdas selama malam ini. Ya Bu ya. Maka pertahankan sampai takbiran. Karena nanti mamak kita udah pamitan. Makanya nanti kami sarankan, begitu malam takbiran, mohon bacakan Yasin. Ya. Bukan raun-raun, anak-anak muda, mohon maaf. Ini kadang banyak pakai mercon, lilin, ya kan? Mohon maaf ya anak-anak kita ya. Apalagi malam tahun baru pergantian Januari, heboh. Siapa yang heboh? Islam. Malam Idul Fitri, Islam. Malam-malam yang lain, Islam. Orang-orang Kristen itu enggak ada yang heboh. Enggak ada. Orang tuh kalau malam tahun baru diam di rumah. Kalau orang Batak mertonggo, berdoa. Ya. Tonggo keselamatan. Lihat kalau orang tuh kalau berdoa khusyuk, enggak ada bakar lilin orang Nasrani. Di rumah, masuk gereja semua. Hidupkannya lilin, berdoa, hamba Tuhan nami nagori atas. Sampai hafal saya doanya itu. Iyalah. Siapa yang heboh? Umat Islam. Yang kedua, perkara makan. Siapa yang paling disiplin? Orang Nasrani, Bapak Ibu. Karena kami berdampingan di Simalungun itu kan minoritas. Tahu kita bersampingan kadang rumah itu. Tapi harmonis. Saya pernah lihat orang itu makan, pas ada maghrib makannya. Apa yang terjadi? Mesti kumpul anaknya. Kalau enggak kumpul, enggak dimulai makan. Kita kapan? Cuman tarawih, cuman tadarus, cuman sahur lah. Itu baru kumpul. Berbuka, berserak lagi balik. Mana ada buka duluan, ada buka di luar, ada buka sana. Begitu sahur lah baru nampak jamaah tu. Anak mama, macam biau rupanya makan kau. Tunggu kali rupanya kau. Orang Nasrani lah Pak. Kalau makan, enggak dimulai sebelum doa. Doanya coba lihat. Doa dimulai. Allah. Kita bismillah pun lupa kadang. Allahu lakasum tu saking hausnya lupa baca doa. Bayangkan. Jadi ini faktanya, bukan kita membela memuja agama orang. Orang itulah yang mengamalkan. Baik Bapak Ibu ya. Saya ini proyek terakhir Bu ya. Ada 2 proyek tahun ini terakhir malam nih. Ya, mana tahu dipecat, ya mana tahu. Ya, udah yang pertama, orang bodoh jadi pemimpin. Sudah terjadi. Yang kedua, kata baginda Rasul, doa kalian meminta cepat mati ketika silaturahmi gampang diputuskan. Inilah tadi hablum minallah, hablum minan nas. Ibu sama laki, kayak mana? Ke silaturahmi. Pak Ustadz, boleh enggak cakapan sama suami? Boleh, 3 hari batasnya. Jangan lebih. 4 hari, mulailah. 1 hari boleh enggak cakap. Pak Ustaz, suamiku main judi. Itu bukan urusanmu, urusan dia kepada Allah. Selesai kajinya. Dia berzina, bukan urusanmu, urusannya kepada Allah. Dia menggatal, bukan urusanmu, urusan dia kepada Allah. Yang penting nafkah lahir batin penuh. Kecuali nafkahnya tidak dipenuhi, maka gugat cerai, kan begitu. Maka hari ini boleh 3 hari, 3 hari tak boleh tak cakapan. Hari keempat mulailah lembutkan hati. Bapak peluk dari belakang. Kami khusih kami gem. Datang perempuan. Pasti harmonis. Ya, enggak
nggak ada guna, nggak cakapan. Ibu kita sama orang tua, apalagi nanti yang merantau pulang, kan sudah diumumkan pemerintah 10 hari cuti, ya kan, jadi enak kita pulang. Yang ketiga kata Rasul, segeralah kalian doa meminta cepat mati ketika pembunuhan semakin merajalela, macam di saya mati, macam yang di Batam tadi mana itu, bapak ini mau dibunuhnya pembunuh, dia pula yang dipenjarakan. Kan ada viral itu. Dia mau dibegal, Bu. Membela diri, dibunuhnya. Dia pula yang dipenjara. Saksinya siapa? Ya pembunuh itu. Apakah gila hukum ini? Kan kacau. Makanya pembunuhan luar biasa hari ini. Maka kami ustaz jangan malam-malam kami. Nggak boleh, ngeri awak, ngeri. Tengok ini. Golap. Suka maju tuh, golap. Nggak ada orang. Dibunuhnya awak kan mati. Ibu di rumah aja, antai aja. Mana Pak Ustaz? Mati, cocoklah mati Ustaz. Allah Akbar. Kadang penyakit panitia ini, apalagi acara maulid, sering kami jumpai. Begitu ustaznya mau datang, bolak-balik ditelepon. Dari mana? Udah di mana Pak Ustaz? Cepat Pak Ustaz, dibentak-bentak. Coba Pak Ustaz, lama kali Pak Ustaz, cepat. Mau gara-gara amplop, enggak mau aku datang kupikir. Begitu pulang ustaznya enggak ditanya lagi, udah sampai Pak Ustaz. Tak masuk parit Pak Ustaz. Tah matinya, enggak ada ditanya. Betul Pak ya, mana ditanya panitia lagi. Begitu datang aja, dari mana Pak Ustaz? Sampai mana Pak Ustaz? Cepat kali, berapa kali Pak Ustaz? Apa pun, balap terus, balap. Begitu pulang kami, enggak ditanya lah. Hilang handphone, golap, enggak nelpon. Apa salahnya? Pak Ustaz udah sampai Pak Ustaz? Udah alhamdulillah, kami pun tenang panitia. Ini enggak ditanya masuk parit tawa, tadi curi janda bolong. Mana tahu Bapak itu kan? Ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi betul udah terjadi. Orang bodoh jadi pemimpin, silaturahmi gampang diputuskan, pembunuhan yang luar biasa. Yang keempat kata Rasulullah, segeralah kalian doa meminta mati ketika nanti lahir umat akhir zaman menjadikan agama sebagai candaan, Al-Quran sebagai nyanyian. Kan kejadian 2015 ya, di salah satu tempat membacakan Quran pakai langgam Jawa, tak boleh. Ada aturannya, minimal tartil. Kalau tak pandai Bapak bayati, nahwan, jiharkan, ros, minimal tartil. Tartil enggak lambat, enggak cepat macam tadi. Ini kadang enggak bayati, dia begitu imam dibikinnya bayati, apa enggak ngamuk jamaahnya? Panjau di ayun-ayun Allah. Tapi begitu petihannya sir, cepat kali rukuknya. Awas ria. Karena banyak kawan-kawan kita Kori begitu dia tampil ke depan, salat maghrib, salat isya, oh di ayun-ayun. Begitu zuhur, cepat kali rukuknya. Allah Akbar. Hilang tajwid yang panjang-panjang itu. Apa maksudnya? Hati-hati kita. Baik, ini yang keempat, yang terakhir aku lupa, nanti tak ingat lagi. Kita kembali ayatnya dulu, Bu ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Makanya kata Jibril, nanti di bulan Syawal ada 3 doa Jibril kepada Allah yang diaminkan baginda Rasulullah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka sama orang tuanya. Jadi kita yang punya orang tua, pulang kampunglah. Belikan baju barunya. Dulu kita masih ingat, begitu kita dulu punya ibu, jarangnya mama kita berganti pakaian, asalkan anaknya berganti pakaian. Itulah seorang ibu. Karena ibu ini Bapak Ibu derajatnya 3 dibanding ayah. Ya Rasul, setelah kami mengabdi kepada Allah, kepada siapa berbakti? Ummuka, ibu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, baru ayah. Ibu 3. Kenapa? Karena dia melakukan 3, dia hamil, mengandung. Bapak kalau mau dapat 3, bunting dulu Bapak. Ini ada masalah, kalau dapat 3, boleh bunting duluan. Yang kedua, dia melahirkan. Ya Bapak kalau mau juga nanti makan jambu yang bulat-bulat itu, lahirkan besok pagi. Insya Allah ya. Koyak kawan tuh. Ya, yang ketiga dia menyusui. Sebenarnya Bapak Ibu yang menyusui bukan istri, sebenarnya kita, cuman enggak punya itunya. Paham ya? Maka dalam Islam kata Allah, setelah anakmu disusui istrimu, berikan upah menyusui. Berikan upahnya Pak, belikan emas. Itu sebenarnya. Karena mohon maaf, orang ini enggak punya anak Pak, mohon maaf. Kenapa? Binnya kan ke bin kita. Enggak ada binti mamanya. Paham kira-kira? Anak saya bukan binti istri, binti Sahriaman Saragi. Apa artinya? Kau yang punya anak.
Istri hakikatnya tak punya anak. Maka begitu 2 tahun menyusukan, berikan upah. Ini kadang enggak, oh kalau anaknya bodoh, anak kau pauk kali, anak kau kata. Jorok kali anak kau. Maka istri kalau nyeboi anak, oh telaten kali. Kalau laki ini, oh begini. Sepaknya, lompat pula anak itu sepaknya. Tapi kalau istri ini, oh makan dia, sanggup ditinggalkan makanan, dicebokin anak. Maka tidak menutup kemungkinan terselip kotoran termakan oleh ibu kita. Iya. Maka enggak ada anak istri, anak kita sebenarnya. Makanya 2 tahun disusukan, berikan upahnya. Boleh berupa uang, boleh perhiasan supaya senang. Ya Bu ya, cocok Bu? Cocok Bu? Cocok kata. Dengar tuh Pak, cocok kata orang. Ya Pak ya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Hablu minallah terjalin, hablu minan nas, jangan tinggalkan. Jadi wajib Jibril, ya Allah, tak ada guna puasa orang yang anak durhaka, enggak ada gunanya. Maka nanti Idul Fitri salami orang tua kita. Kalau yang meninggal ziarahlah. Karena dia nampak kita datang. Nampak dia datang, cuma kita enggak nampak. Saya mau tanya, orang tua yang mati atau hidup? Hidup. Buktinya kan mengucapkan salam. Enggak ada kalau dibilang Nabi, kalau kau ke gunung ucapkan salam sama batu. Assalamualaikum batu, enggak ada. Kalau kalian ke laut, assalamualaikum laut, enggak disuruh. Tapi kalau kalian masuk kuburan, ucapkan salam. Berarti orang itu bukan mati, hidup. Cuman alamnya yang berpindah. Mati jasadnya, ruhnya kembali dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama doa Jibril. Yang kedua, ya Allah, jangan terima puasa ibadahnya istri yang durhaka sama suaminya. Nah, ini bapakku bela malam nih kan. Nah, ya Bu ya, jangan diterima. Artinya kata Jibril, sia-sia tahajud ibu, sia-sia baca Quran kalau ibu durhaka sama laki. Coba tunjuk tangan ibu-ibu ya, ini jujur Bu ya, ini kan Ramadan di masjid. Tunjuk tangan Bu ya, kita kan udah lama berkawan. Coba tunjuk tangan ibu-ibu yang tidak pernah melawan suaminya dari usia pernikahan sampai mati. Nah, kan enggak ada ahli neraka orang ini. Jangan lawan. Sia-sia, tak berguna yang amal ibadah kita. Maka Bu, luar biasa. Coba lihat ya, mohon maaf. Lebih banyak laki-laki stroke dibanding perempuan ternyata. Kita lihat surveinya. Ini pernah ditanyakan ke dokter ahli saraf salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dijawab dokter tuh. Ilmiah pula jawabannya. Apa dia bilang? Pak Ustadz, kenapa laki-laki banyak stroke dibanding perempuan? Perempuan pun ada, cuma enggak banyak jumlahnya. Dijawabnya Pak, laki-laki ini kalau marah Pak Ustadz, enggak bisa meluapkan dengan kata-kata. Ditahan, duduk di kursi, ditahan. Merah mukanya. Oh. Datang lakinya, datang bilang, lapar abang, diam kau diam. Sana kau, tabuk mati nanti kau. Ditahannya. Ditahan naik pembuluh darah, pecah stroke. Miring mulut tuh miring. Kenapa bang? Loh, kenapa bang? Betul Pak. Kalau kita nanti keluarkan, hancur. Bematian orang di rumah tuh. Ditabuk bini. Bini ini kalau dimarahi sok paten. Pilih nih. Betul Pak ya? Oh kali ditabuk pingsan orang. Allahu Akbar lah. Sok paten kada orang. Menahannya kami itu. Ya Bu ya? Banyak stroke. Kenapa enggak tersalurkan? Enggak ada luas marah, ditahan. Coba perempuan kata dokter tuh, ahli saraf. Kalau perempuan marah Ustaz, rumahnya tadinya kotor jadi bersih Pak Ustaz. Oh, kupikirkan, menyucinya dulu kan nggak ada mesin cuci, nyuci. Kalau nggak ada masalah gini aja deh. Kalau ada masalah, laki nggak punya otak, maunya mati aja. Makan banyak, berak banyak, kerja malas lah Tuhan. Kayak mana stroke lancar darahnya? Lancar keringat. Kayak mana stroke? Nyuci piring. Bang. Kayak mana? Betul kan dokter tuh Pak.
Gimana setruk lancar darah tuh? Allah. Kepelanting. Jam 2, jam 1 lomas mau pingsan. Allah. Pingsan orang nih, capek. Dari jam 7 mau repet sampai jam zuhur, begitu jam 1. Allah. Allah. Bolong pula keteknya tuh. Allah. Betul kan dokter itu, luar biasa ternyata. Betul kan, bukan ketawa kalian kan. Orang bayangkan orang ini juga orang ini kan. Oh, piring enggak apa, kaca aku yang enggak pernah dilapnya semua. Tetangganya lewat, apa kabar? Diam kau, katanya pula. Allahu Akbar. Kena imbas juga waktu. Apa kabar kakak? Sehat? Diam kau. Mari. Gila kurasa kakak ini. Yang jadi korban siapa? Anaknya lah. Anak yang sering korban. Wih. Anak SD diantarkan tengah 7, SMP jam 7.10, yang SMA jam tengah 8. Begitu ada masalah, naik. Naik kau naik. Anak aja dong. Sering lah. Apa lama macam gila, diam kan. Anak ya. Enggak ada salah di toko, ya bangun. Lambat kali. Betul. Istri enggak ada seterunya, karena lancar dia. Lancar mau repeknya, mau repet terus. Maka untung puasa berkurang repeknya, Pak. Alhamdulillah. Bu ya, betul. Makanya ibu-ibu, satu salahnya istri Nabi Nuh. Apa dosanya? Membanding-bandingkan anak dengan ayahnya. Ini istri lain. Kalau anaknya baik, wih Tuhanku, dibilanglah mirip mamanya itu. Anaknya baik, juara umum, juara ajan. Naik kelas, juara bunda. Oh, anak bunda, dan. Oh, anak bunda diciumnya, dibawa makan bakso, jalan-jalan. Tapi anaknya pau, tinggal kelas, tungkian, bodoh-bodoh. Naik kau, tinggal pas ke ayah kau, pas. Ayah kau dimenciri 5 kali tinggal kelas. Kau pas menurun sama kau. Ayahnya kan hati-hatimu. Tapi anaknya baik, wih, dipuji-puji. Tapi kalau bodoh tungkiknya pun pas kayak kau. Ayah kau sebelum nikah sama mama, tungkiknya kiri kanan bawa belacan. Oh. Hati-hati. Iya. Kamu jadi korban. Tak apa salah kami, Bu. Tak apa salah kami. Makan sama dikasih makan. Jajan dikasih jajan. Begitu bodoh disandingkan ke ayahnya. Wih, pauk kali macam ayah kau, pauk kali. Ayah kau pun pauk, agak error sedikit. Agak gerot. Allah Tuhanku. Maka ibu sama anak boleh marah Pak Ustaz, tapi mulutnya jangan berkata kasar, haram. Ya. Boleh marah, mukul boleh, cubit boleh, tapi jangan berkata kasar. Terkadang istri ini kalau marah, semua keluar. Memang anak binatang. Anak setan kau. Mama kuntilanaknya katanya. Kalau marah, dari mana kau Bupati Deli Serdang? Dari mana kau Gubernur Sumatera Utara? Dari mana kau Ustadz Sumatera? Begitu. Enggak mungkin kata anak itu. Ibu ya, jadi inilah yang terjadi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang kedua doa Jibril. Yang terakhir. Ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya Muslim yang tidak memaafkan sesama Muslim. Tidak ada perintah minta maaf dalam Quran. Yang ada memaafkan. Wa'afina anin nas. Jadi ada salah di antara kita, maafkan. Jangan dendam. Kadang banyak dendam. 5 tahun enggak mau datang. Tutup pintunya itu, dilewati. Maka kata Nabi, tetangga yang sebenarnya itu, saudara yang sesungguhnya itu adalah tetanggamu, bukan anakmu yang di Jakarta. Itu orang lain. Rumahmu kebakaran, siapa nolong? Ya orang inilah, tetangga dekat. Habis garamnya, mana? Ya tetangga. Habis gasnya, mana? Ya tetangga juga. Bukan anakmu yang jauh, itu orang lain. Maka hari ini, bersihkan hati kita. Penyakit hati, sombong. Iri hati, dengki, hasad, hasud banyak. Maka nanti banyak orang masuk neraka bukan karena penyakit kurap, enggak. Bukan karena rematik, enggak. Kenapa? Penyakit hati, sombong. Maka malam 21 manfaatkan. Berapa malam lagi ya? 9 ya. Nah, bikinlah 10. 10 malam lebih kurang. Sebentar lagi tamu akan berangkat meninggalkan kita. Selamat tinggal ya. Dia datang 11 bulan ke depan. Kalau kita hidup. Kalau mati, mau kayak mana?
Jadi anak muda ya tetap rajin sholat. Ya, insyaallah jodohmu minta di bulan ini. Minta. Ya Allah, sujud terakhir nanti salat tarawih. Berapa salam kita? Dua ya. Sujud terakhir di witir, ya Allah. Datangkan jodoh yang baik menurutmu ya Allah. Menurutmu, jangan menurut kita. Menurut Allah, datang sendiri. Kalau laki-laki soleh, siapa yang enggak mau? Ngantri. Saya dulu mengantri orang, Ustaz. PNS enggak, S2 enggak. Ternyata dapat yang lebih baik. Ibu ya? Ibu mungkin menyesal. Aku Pak Ustaz, menyesal lah Pak Ustaz. Kukira dulu rupanya biawak juga Pak Ustaz. Nah, kayak mana lagi lah ya kan? Telan lah. Dapat biawak, ya enggak apa-apa lah. Ibu jadi kadalnya, berkawan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berikutnya, yang terakhir masalah zakat fitrah, kita singgung sedikit ya. Zakat fitrah kan lain-lain setiap masjid. Kalau dia beras itu masuk mazhab Imam Syafi'i Bapak Ibu, 2,7 kg beras per orang. Enggak boleh duit. Dia harus beras. Tapi kalau Bapak Ibu mau duit, maka pakai mazhab Imam Hanafi. Berapa jumlahnya? 3,8 kilogram diduitkan per jiwa. Jangan beras 2,7, duit pun 2,7, enggak ada dalil. Ya, ini kayak mana? Udah disusun Pak ya? Udah dibuat. Iya, nanti diapakan kapan pembayaran. Yang berikut fidyah. Fidyah ini lain-lain, Masjid Agung Sumatera Utara lain, Masjid Raya Al-Maksum lain. Karena fidyah ini dilihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat. Kalau di Medan sana orang-orang kaya Pak, fidyahnya 25 per hari. Kita nggak sanggup. Bikin tengahnya 15, ada yang 13, ada yang 18, minimal 15.000. Ya, diserahkan ke badan amil. Dan jangan Bapak Ibu memberikan zakatnya ke langsung pemiliknya. Ini jangan, dilarang ini sebenarnya. Karena ada panitia zakat yang ngelola. Kadang begitu kadang. Diantarinya pemilik dia, ini Kak zakatku, ini Kak, langsunglah ke badan amil. Mohon maaf, apalagi Pak Ustadz, ini terkadang badan amil kurang jeli melihat 8 asnaf yang dapat bagian. Janda tidak boleh dapat sebenarnya. Mana di Quran janda? Ini kadang janda kata, kok dapat pula janda? Kecuali dia miskin atau fakir, kan begitu masalahnya. Jangan jandanya yang dilihat. Miskinnya atau fakirnya. Yang kedua, mu'allaf. Mu'allaf dia dapat kalau mu'allafnya di tahun ini, Pak. Jangan mu'allaf 50 tahun yang dulu. Mama aku pun dapat, dia pun mu'allaf cuma 50 tahun semalam. Ini kan banyak. Maka panitia zakat mesti ada ilmunya. Jadi mu'allaf dia di tahun ini yang boleh dapat. Atau tahun semalam masih baru supaya tergugah hatinya. Maka hati-hati. 2 tahun boleh. Jangan 10 tahun. Udah kaya, udah banyak mobilnya. Ngapain dikasih-kasih lagi kan? Oke Bapak Ibu ya. Jadi zakat kita tunaikan. Orang yang tidak membayar zakat, maka pahala puasanya tidak terangkat ke langit Bapak Ibu. Karena sebelum zakat ditunaikan, kata baginda Rasul, pahala puasa berada di antara langit dan bumi, terawang-awang. Begitu zakat ditunaikan, barulah diserahkan. Karena Bapak Ibu, kata Allah dalam hadits qudsinya, puasalah kalian, puasa itu untukku, aku akan membalas. Karena dalilnya Pak. Apa artinya? Karena puasa ini enggak boleh dipamer-pamerkan, enggak bisa. Kalau sholat masih bisa dipamerkan. Jubah baru, serban baru, begitu imam bacaannya luar biasa. Sendiri dia kulhu, begitu berjamaah dia sabbihisma, Ali Imran. Kalau sendiri wal asri, kulhu, begitu imam dia panjang, luar biasa panjang. Awas ria. Tapi kalau puasa nggak boleh diriakan. Kayak mana diriakan? Nggak ada ciri-cirinya yang kasat mata. Maka orang yang berpuasa itu untukku, aku yang akan membalas. Maka Bapak Ibu nanti tunaikan zakat kita. Batas pembayaran zakat sebenarnya afdolnya di malam takbiran. Jangan sampai terbit fajar 1 Syawal, nggak boleh lagi, udah batal, nggak boleh. Jadi malam takbiran itulah terakhir. Maka habis maghrib bayarkan, karena habis isya mau dibagikan Pak, habis isya kan mau disalurkan semua, kontribusikan siapa-siapa yang menerima. Baik, demikian ceramah ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya selama 2 kali mengisi jadwal tarawih, mana tahu ada kata-kata yang tak enak.
kata-kata yang kasar. Maklum karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Biasalah itu ya. Sehat kita Bapak Ibu, selamat Idul Fitri nantinya. Jalin silaturahmi dengan baik, bersihkan hati. Semoga kita nanti sehat 11 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.